Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5 ya. Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena ya, di jilid 5C ya. Kita masih di jilid 5C, tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Ini sebenarnya sudah kita bahas semua ya sampai akhir, tapi ada yang minta dibahas ya, ada soal HOTS, karena sebenarnya yang kita bahas adalah ayo berlatih dan juga latihan soal ya di akhir subtema ya. Dan beberapa tugas sebenarnya sudah kita bahas juga, ternyata ada beberapa yang kelewatan ya. Jadi di sini ada soal HOTS di tema 7 subtema 2 ya. Tema 7 subtema 2 halaman 134 dan 135 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang kita bahas ya. Soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada dua buah gambar ya. Yang pertama adalah gambar lilin, yang kedua adalah gambar seorang anak ya yang sedang memegang es krim. Nah, pertanyaannya, bandingkan proses perubahan wujud benda pada kedua gambar di atas dalam bentuk bagan ya. Oke, jadi kedua benda ini sebenarnya terjadi perubahan wujud yang sama, yaitu dari padat ke cair atau mencair ya. Kemudian mengapa kedua benda tersebut dapat berubah wujud? Nah, jelaskan. Dan yang ketiga adalah tuliskan masing-masing dua contoh perubahan wujud benda yang sama seperti gambar tersebut. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik. Nah, untuk jawabannya atau pembahasannya silahkan, mungkin ini bisa menjadi panduan atau rekomendasi ya. Jadi apabila ada jawaban yang lain, silahkan adik-adik bisa menggunakan jawaban yang lain, ini hanya sekedar bantuan ya. Oke, jadi untuk nomor 1 tadi ada lilin ya yang dinyalakan dan juga es krim yang berada di udara terbuka. Nah, untuk yang A tadi diminta menjelaskan ya, kemudian bagannya seperti apa. Jadi lilin akan meleleh atau mencair karena proses pembakaran. Kemudian es krim juga akan mencair karena mendapatkan kalor dari sekitar ya. Oke. Nah, bagannya seperti ini ya. Jadi dari padat ke cair ya. Sama-sama padat ya, es krim dan juga lilin tadi bentuknya adalah padat, kemudian akan mencair karena kena panas ya, berubah menjadi cair. Nah, maka ini disebut mencair lah. Proses mencair itu dia menyerap kalor atau membutuhkan kalor ya dari padat ke cair. Kemudian yang B, pertanyaan tadi adalah mengapa kedua benda tersebut dapat berubah wujud? Nah, mengapa kedua benda dapat berubah wujud? Karena kedua benda tersebut dapat berubah wujud karena menyerap kalor atau panas ya, sehingga karena dia mendapatkan panas, nah maka dia akan berubah menjadi cair. Kemudian yang ketiga atau yang C, tuliskan masing-masing dua contoh perubahan wujud benda yang sama seperti gambar A dan B ya. Yang seperti gambar A itu tadi kan ada lilin ya, dari padat menjadi cair, contohnya seperti ini ya, coklat padat yang dipanaskan ya. Kemudian ada juga ya margarin atau mentega yang dipanaskan, itu ya, seperti gambar A, dari padat ke cair ya, meleleh ya dia. Kemudian sebenarnya hampir sama juga ya. Jadi ini saya tuliskan tidak cuma 4 tetapi lebih dari 4 ya, saya tuliskan 6. Kemudian ada juga es yang dibiarkan di udara terbuka ya, ini juga akan mencair. Kemudian timah yang dipanaskan saat menyolder ya, jadi solder itu kan biasanya untuk menggabungkan jadi satu itu kan sama timah ya. Timahnya ya apa itu, tenol ya, tenol itu terbuat dari timah. Nah, kalau kena panas dari solder tadi dia akan mencair juga ya. Kemudian ada batuan yang mencair pada magma panas ya, itu biasanya di magma panas, kalau ada batuan yang jatuh sana dia akan juga mencair. Dan yang terakhir adalah melebur besi, yaitu besi bentuknya padat dipanaskan juga, dia juga akan menjadi cair. Itu adik-adik untuk yang soal nomor 1.
Selanjutnya di soal nomor 2 ini ada bacaan tentang peristiwa apa ini ya, pertempuran di Surabaya ya. Jadi ada teks ya, kita baca terlebih dahulu. Pada 25 Oktober 1945, Sekutu mendarat di Surabaya karena mendapat izin dari Gubernur Jawa Timur yaitu RMTA Suryo untuk memasuki kota. Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Malabi mengingkari janjinya dan menduduki kantor pos besar, pangkalan Angkatan Laut, dan beberapa lokasi penting lainnya. Hal ini menimbulkan kontak senjata pada 27 Oktober 1945 antara rakyat Surabaya dengan tentara Sekutu. Peristiwa ini diketahui oleh Soekarno melalui Mayor Jenderal D.C. Houghton pada 29 Oktober 1945. Soekarno beserta Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya untuk melakukan gencatan senjata. Meskipun gencatan senjata dipenuhi, namun masih saja terjadi aksi tembak-menembak. Hingga pada 30 Oktober 1945, Malabi tewas saat melintasi jembatan merah dengan mobilnya. Kematian Malabi membuat keadaan kacau dan pihak Sekutu mengeluarkan ultimatum agar tentara dan rakyat Indonesia menyerah. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama, analisislah informasi penting dalam teks di atas menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang B, ceritakan kelanjutan dari teks narasi sejarah tersebut. Mintalah gurumu untuk menilainya. Oke. Jadi di sini untuk yang nomor 2 ya, Adik-adik. Nomor 2A ini tadi untuk menemukan informasi dari bacaan tersebut kita diminta untuk membuat kalimat tanya ya dengan menggunakan kata tanya di atas. Nah, ini saya buatkan kata tanyanya. Jadi jawabannya ada di bacaan tersebut ya, di teks narasi tersebut. Yang pertama adalah kapan Sekutu mendarat di Surabaya? Tadi ada ya, sekaligus kita untuk menemukan informasi dari bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa terjadi kontak senjata antara rakyat Surabaya dengan Sekutu? Nah, ini karena mengingkari janjinya tadi akhirnya terjadi kontak senjata. Kemudian bagaimana bisa terjadi gencatan senjata? Nah, gencatan senjata terjadi karena presiden ya dan wakil presiden serta menteri datang untuk melakukan gencatan senjata. Kemudian siapa yang memimpin pasukan Sekutu? Nah, Malabi tadi ya. Kemudian di mana lokasi tewas pemimpin Sekutu? Nah, di sekitar Jembatan Merah. Jadi dari kalimat tanya ini kita juga sudah menemukan informasi apa saja dari teks atau bacaan tersebut. Kemudian untuk yang B kita diminta untuk melanjutkan cerita dari narasi yang ada tadi. Jadi kelanjutannya adalah setelah mendapatkan ultimatum ya, akhirnya pada tanggal 10 November Sekutu melakukan serangan dengan bantuan pesawat tempur. Salah seorang pemimpin barisan banteng yaitu Bung Tomo berpidato untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Pasukan Sekutu merebut sebagian besar kota. Meskipun kalah dan kehilangan anggota serta persenjataan, pertempuran ini membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Oke, adik-adik mungkin bisa di pause untuk menyalin ya. Maaf tulisannya kurang bagus ya, bahkan jelek mungkin ya, tapi paling tidak bisa dibaca ya. Kalau untuk baca susah bisa didengarkan ya yang saya bacakan tadi. Oke, lanjut kita ke nomor 3 ya. Nomor 3, bandingkanlah antara kegiatan pertunjukan budaya dengan sanggar tari daerah. Di antara kegiatan tersebut, kegiatan manakah yang paling dapat memupuk persatuan dalam keberagaman budaya? Jelaskan alasanmu. Oke, untuk yang nomor 3, nah ini ya. Yang paling dapat memupuk persatuan dalam keragaman, ya, yang paling dapat memupuk persatuan dalam keragaman adalah pertunjukan budaya, karena pertunjukan bersifat universal dan dapat disajikan orang banyak, sehingga masyarakat jadi mengetahui keragaman budaya di Indonesia ya. Jadi pertunjukan budaya itu tidak hanya dari satu daerah tapi bisa dari berbagai daerah. Sedangkan sanggar tari daerah itu hanya menampilkan daerah tertentu saja ya. Jadi beda antara
pertunjukan budaya dan sanggar tari daerah ya. Kalau menampilkan pun hanya dari daerah tertentu, itu kalau sanggar tari daerah. Oke, adik-adik bisa di pause terlebih dahulu kalau mau disalin. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ciptakanlah sebuah kreasi tari daerah dengan membuat gambar sederhana. Kemudian yang A, pola lantai apakah yang kamu gunakan? Jelaskan. Yang B, apakah tari daerah kreasimu mencerminkan keragaman budaya ya? Untuk tari kreasi daerah itu sebenarnya adalah berasal dari tradisional, kemudian kita kreasikan ya, mungkin ditambah apa gerakannya ya, atau mungkin dikreasikan dengan pola lantainya ya, dan juga mungkin dari kostum yang digunakan ya, itu namanya tari kreasi lah. Di sini saya kasih contoh misalnya tari saman ya dari daerah Aceh, itu bisa dibuat tari kreasi. Sebenarnya tari tradisional itu juga bisa ya dikreasikan sendiri. Yang penting tidak mengubah makna dari tari tersebut. Nah, kemudian untuk pola lantai yang digunakan untuk tari saman itu menggunakan pola lantai horizontal, yakni penari membentuk garis lurus ke samping. Kemudian yang B, apakah tari daerah kreasimu mencerminkan keragaman budaya? Ya, tentu saja tari daerah walaupun dikreasikan tetap mencerminkan ya kebudayaan, keragaman budaya, karena tari kreasi tersebut mengandung unsur-unsur keragaman budaya daerah ya. Jadi mengandung unsur-unsur keragaman budaya daerah ya. Itu adik-adik mungkin untuk pembahasan soal Hodge nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya, di halaman 134 sampai 135 ya, dari Bu Pena 5C ya, Bu Pena jilid 5C. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa kita diskusikan bersama ya. Sekali lagi ini adalah sebuah panduan ya. Jadi jawabannya mungkin bisa berbeda dari masing-masing ya. Mungkin kalau punya jawaban yang lebih bagus atau lebih sesuai juga tidak apa-apa ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 5. Dan untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.